bahwa itu bisa saja penipuan, ya bisa saja penipuan. Kenapa? Karena dia itu orang pinter. Orang pinter bisa ngarang, orang pinter bisa bikin cerita, orang pinter bisa yang namanya berhayal, apapun segala macamnya. Bisa saja risalah yang dibawakan oleh orang pinter ini adalah risalah yang palsu. Tapi kalau misalkan ada orang, seumpama dia petani, dia biasa aja, nggak pinter, pendiam, nggak bisa apa-apa, tiba-tiba dia ngaku nabi, tiba-tiba ngaku nabi. Ketika ditanya ini itu segala macam, kok tiba-tiba dia jadi pinter, tiba-tiba dia jadi jenius, tiba-tiba dia jadi cerdas. Nah, maka orang-orang bakal akan percaya. Kenapa? Tadi sebelumnya itu dia tuh orang bodoh, sebelumnya itu orang yang, saya bukan mengatakan nabi bodoh, bukan, maksud saya maknanya itu adalah al-ummi tersebut, ya. Ketika seseorang tidak bisa menulis, ketika seseorang tidak bisa baca, ketika orang tersebut mengaku nabi, sudah dipastikan bahwasanya itu adalah wahyu yang asli, ya, bukan wahyu yang palsu, bukan yang bikinan, bukan yang imajinasi apapun segala macamnya, seperti itu. Terus wahwa ala wajhaini, dan dia memiliki dua wajah. Bi tasydidil ya'in nabiyyu mahudun minan nubuwah wa huwa al-makanu al-murtafa summiyan nabi bihi li'annahu marfu ar-ratibah an au raf'u ratibatu min tabi'ihi. Yang kedua bil hamzi an-nabiyyu mahudun minan naba'a wa huwa al-ghair li'annahu mukhbarun au mukhbirun anillahi ta'ala. Jadi nabi itu punya dua gambar, ya, punya dua gambar. Nabiyyi, nun, gimana kalau nabi tulisannya? Nun, ba, sama apa? Ya, nun, ba, ya, nabiyyi. Ada juga yang tulisannya kedua, nun, ba, ya, sama hamzah, ya, nabi. Kalau makna nabiu itu adalah an-naba'u. Artinya adalah pembawa kabar, pembawa khobar, pembawa berita. Berita apa? Berita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau makna nabiyu adalah maknanya an-nubuwah atau tempat tertinggi. Makanya tempat yang paling tinggi di sisi Allah adalah para nabi. Khairun an-nabi khairiman qad wahada, yakni Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya sesuatu yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melebihi kehebatan Nabi, tidak ada yang bisa melebihi daripada keberkahannya Nabi, tidak ada. Karena manusia yang paling hebat, manusia yang paling sempurna di dunia ini, yang pernah hidup di dunia ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya nabi ini adalah sebagai bentuk dan tujuannya adalah untuk menghabarkan daripada hal-hal yang memang hak kepada diri kita. Nanti bakal saya jelaskan lagi lebih rincinya tentang masalah tugas-tugasnya atau pekerjaan-pekerjaan nabi. Jadi dimulai daripada Nabi Adam sampai dengan nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak pernah ada perbedaan secara garis besarnya. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu selalu mengajarkan, selalu memerintahkan, selalu mengajak manusia yang lainnya untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Idris, Nabi segala macamnya, semuanya itu, semua nabi itu selalu senantiasa mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang perbedaannya adalah syariatnya, ya, syariatnya. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin. Tidak ada perbedaan sama sekali antara Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu mengajak untuk yang sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda adalah syariatnya.
Hanya saja ada beberapa nabi yang memang mungkin ya memang ini sudah takdiran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya sudah takdiran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam ya. Semua nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu Allah itu tidak pernah yang namanya menegur dari mereka satupun. Tapi ada seorang nabi yang ketika berdakwah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah nabi tersebut? Nabi tersebut adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa alaihi Salam. Kenapa Nabi Isa itu ditegur sama Allah? Karena ketika Nabi Isa berdakwah, ketika Nabi Isa mengajarkan, ketika Nabi Isa yang namanya mensyariatkan orang-orang untuk menyembah Allah, tetapi orang-orang malah nyembah Nabi Isa. Makanya zaman sekarang itu kan ya, kalau ini kepercayaan kita ya, keyakinan kita maksud saya. Kalau agama Nasrani, agama Kristen itu segala macamnya, itu kan memang agama yang Nabi Isa alaihissalam tetapi dipelintirkan ya, dipelintirkan. Nabi Isa menyuruh orang-orang buat ngajak yang namanya orang-orang itu menyembah Allah, tetapi orang-orang malah nyembah Nabi Isa. Makanya paling hebat, tahu nggak kenapa yang namanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang paling sempurna? Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling dilihatkan oleh Allah dari sisi kemanusiaannya, ya, dari sisi kemanusiaannya. Seorang Nabi kalau misalkan benar-benar mau, kalau Allah benar-benar mau, bisa ngehancurin dunia. Kalau misalkan Allah benar-benar mau, ya kalau misalkan Allah benar-benar mau, bisa yang namanya ngelakuin apa? Kayak misalkan nurunin matahari atau yang hal-hal aneh segala macamnya, itu bisa saja. Tetapi apa? Kita lihat apa yang apa yang terjadi dengan kisah Nabi Isa alaihissalam. Ketika seorang nabi memiliki mukjizat yang sangat hebat, bisa menimbulkan yang namanya fitnah sehingga orang-orang malah menyembah Nabi Isa. Dulu saya waktu masih belajar, waktu masih kecil itu, ketika belajar nama-nama Nabi itu apa ya? Kadang suka yang namanya kebingungan ya. Kok Nabi Muhammad katanya Nabi yang paling hebat, tapi kok mujizatnya cuma Al-Quran? Sedangkan Al-Quran sendiri itu kan ya Al-Quran doang ya, yang saya tahu itu Al-Quran. Ada yang Nabi yang lebih hebat lagi, Nabi Musa bisa membelah yang namanya laut, terus Nabi Isa bisa ngehidupin orang mati, Nabi Ibrahim nggak bisa dibakar. Itu jauh justru lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Dulu saya mikir seperti itu. Tetapi ketika saya belajar lagi, ketika saya mengkaji lagi, justru kebalikannya. Ternyata yang paling hebat di antara semuanya, yang paling mulia di antara semuanya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam masalah hal ini nanti bakal dijelaskan kalau misalkan masuk ke babnya Nabi.